Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sofa selaku dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya Ahmad Natorik NIM 2486206001, mahasiswa semester 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang akan menyampaikan resume jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Sebagai salah satu syarat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil resume saya. Baik, langsung saja untuk identitas jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Untuk penulis Anissa Herawati, Aldiansah Wahyu Prakosa, Afifah Intan Marta Dinatasari, Fadila Cindy Agustina, Yuda Suci Ramadhana, Lina Erviana. Untuk nama jurnal yaitu Scholarly Journal of Elementary School yang bervol 5/02/Agustus 2025. Untuk penerbit yaitu STKIP PGRI Pacitan. Baik, untuk latar belakang yaitu alasan dan permasalahannya. Pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Hasil observasi penulis saat magang pendidikan di SDN Pucang Sewu menunjukkan fenomena yang tidak biasa, yaitu kesulitan membaca tidak hanya terjadi di kelas rendah, melainkan juga dialami oleh peserta didik kelas tinggi, seperti halnya kelas 3, kelas 4, kelas 6. Untuk urgensi masalah, yaitu kemampuan membaca merupakan fondasi utama dari seluruh kegiatan pembelajaran. Jika kemampuan ini tidak dikuasai peserta didik, akan sangat sulit memahami materi pelajaran lain, cenderung tertinggal dari teman-teman, serta berdampak buruk pada hasil akademik, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif mereka. Selain itu, sebagian dasar penelitian terlalu berfokus pada kesulitan baca di kelas rendah. Masih sangat terbatas literatur yang mengkaji secara mendalam mengenai faktor penyebab dan strategi penanganannya kesulitan baca pada siswa kelas tinggi. Untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan kesulitan membaca pada peserta didik kelas 3, 4, dan 6 di SDN Pucang Sewu. Untuk yang kedua, untuk mendeskripsikan secara mendalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru kelas dalam mengatasi permasalahan kesulitan membaca tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metodologi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi subjek secara alami berdasarkan data lapangan. Analisis data dilakukan secara induktif. Untuk subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu subjek utamanya adalah 5 peserta didik laki-laki yang teridentifikasi mengalami kesulitan membaca, yang terdiri dari 2 siswa kelas 3, 2 siswa kelas 4, dan 1 siswa kelas 6. Guru kelas juga dilibatkan sebagai sumber data pendukung. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi langsung, wawancara mendalam dengan guru kelas, dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan model kualitatif Miles dan Haberman yang meliputi 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasilnya, karakteristik kesulitan baca subjek. Hasil observasi, kelas 3 inisial G dan inisial N sudah bisa membaca tetapi masih mengeja. N mengeja terlalu lama, G secepat
merasa bosan dan kesulitan membaca kata dengan huruf double seperti N. Kesulitan membedakan huruf abjad yang mirip secara visual seperti G dan Z dan J. Kelas 4 inisial S dan inisial Y. Inisial S belum mengenal beberapa huruf abjad dan hanya bisa membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Inisial Y sudah bisa membaca namun lambat, masih mengeja seperti tidak mengenali kesulitan membaca kata bermuatan huruf dipotong AI, AU, OI maupun kosongan gabung KH, NY, SY. Untuk kelas 6 inisial A mengalami kesulitan paling kompleks karena belum mengenal huruf abjad A sampai Z sepenuhnya serta kesulitan menyusun kata dan menyambung kalimat menjadi satu kesatuan. Untuk faktor penyebab kesulitan dari hasil wawancara, yang faktor internal yaitu rendahnya motivasi intrinsik dan minat baca dari dalam diri anak, cepat bosan saat belajar, serta kebiasaan bermain game online secara berlebihan sehingga menyita waktu belajar. Untuk faktor eksternal, kurangnya perhatian, dukungan, dan pendampingan membaca oleh orang tua di rumah akibat kesibukan orang tua cenderung bersikap pasif dan terlalu mengandalkan guru les untuk menyelesaikan tugas tanpa melatih kemampuan dasar membaca anak secara mandiri. Untuk kesimpulan penelitian ini, yang pertama, kesulitan membaca di SDN Pucang Sewu nyata terjadi hingga kelas tinggi dengan bentuk kesulitan yang variatif, mulai dari sekedar mengeja terlalu lama, salah membedakan huruf, kesulitan membaca dipotong atau kosongan gabungan, hingga belum hafal abjad A sampai Z di kelas 6. Untuk faktor yang kedua, untuk faktor penyebabnya bersifat kompleks, mencakup kombinasi dari faktor internal, kurang motivasi, minat rendah, kecanduan game, dan faktor eksternalnya, minimnya waktu pendampingan dan perhatian orang tua di rumah. Untuk yang ketiga, yaitu guru telah mengupayakan solusi yang responsif dan individual melalui literasi pagi, pemanfaatan jam olahraga atau P5, serta bimbingan privat luar sekolah. Namun penanganannya ini masih terkendala oleh keterbatasan waktu guru dan rendahnya keterlibatan orang tua. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan literasi anak memerlukan kolaborasi aktif dan konsisten antara pihak sekolah dan ekosistem keluarga. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya, jurnal ini berhasil mengisi gap atau kekosongan penelitian dengan berarti meneliti kesulitan membaca pada fase kelas tinggi, khususnya kelas 6 yang selama ini jarang disoroti oleh peneliti pendidikan dasar. Detail data eksploratif, penyajian data hasil observasi disajikan secara transparan per subjek menggunakan inisial di dalam tabel sehingga pembaca, terutama sesama pendidik, dapat memahami karakteristik masalah klinis pada secara konkret. Solusi praktik nyata, langkah guru yang memanfaatkan jam P5 atau olahraga sebagai waktu remedial terpisah merupakan strategi inovatif dan praktis yang bisa dicontoh oleh sekolah lain yang mengalami keterbatasan tenaga pendidikan khusus. Untuk kekurangannya, keterbatasan perspektif data, pengumpulan data faktor eksternal keluarga hanya digali melalui sudut pandang wawancara guru kelas saja. Hasil penelitian akan jauh lebih valid dan objektif jika peneliti juga melakukan wawancara langsung atau menyebarkan kuesioner kepada orang tua dari kelima subjek tersebut guna melakukan konfirmasi silang, yaitu triangulasi sumber yang valid. Solusi manajerial sekolah belum terlihat.
Strategi penyembuhan yang dipaparkan masih bertumpu pada inisiatif dan pengorbanan personal guru kelas. Seperti mengajar di rumah pribadi, jurnal belum menawarkan bagaimana bentuk kebijakan buku atau program literasi terstruktur dari manajemen sekolah secara institusi untuk mengatasi keterbatasan waktu guru tersebut. Baik, mungkin cukup itu hasil resume jurnal ini. Mungkin apabila saya dari awal sampai akhir banyak kekeliruan kata, banyak tutur yang salah, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.